Al-an qabla an nabda ad-dars, sebelum kita mulai pelajarannya, urid minkunna urid an as'alakunna, ana pengen tanya, mada stafattunna min darsil fiqh, apa yang kalian ambil atau pelajari dari pelajaran fiqh. Udkuri ayya syai'in, sebutkan aja apapun. Hal istafattunna an-nahwa wal lughah, apakah kalian ngambil faidah lughah, faidah nahwu atau apa? Mada hukum dan qala talibah nastafidu min al-fiqh ahkam al-af'al al-yawmiyah, hukum-hukum yang ada dalam sehari-hari, hukum-hukum perbuatan yang ada pada kehidupan. Ahkam al-af'al al-yawmiyah. Mada aidan, apalagi? Mada istafattunna al-adillah, istafattunna dalil fikih, apakah kalian merasa itu sebuah pelajaran dalam fikih? Dalil aidan al-adillah al-fiqhiyah. Wa mada aidan? المهم الفقه يتحدث عن الأحكام، صحيح. الفقه يتحدث عن الأحكام. Jadi fikih itu balik-balik lagi ngomongin tentang hukum, tentang hukum perbuatan-perbuatan sehari-hari. Nah, kalau hukum perbuatan atau amalan hati itu dikatakan fikih enggak? Ahkam yata'allaq bil qalb. Hukum-hukum yang terkait dengan hati seperti al-qanaah wa az-zuhud wa mada al-khauf wa sabr, hal hadha min al-fiqh? Kalau amalan-amalan hati itu masuk fikih enggak sih kira-kira teman-teman? Mungkin. Yes. Baina mungkin sih gitu ya, mungkin, tapi sebenarnya itu bukanlah pelajaran fikih gitu, itu lebih ke pelajaran aqidah sebenarnya, pelajaran fikih. Thumma madaiban hal hunaka man turid an tadhkur ma ahamiyatu darsil fiqh, ma ahamiyatu ta'allum ilm al-fiqh. Wait. Apa sih urgensinya belajar fikih? Urgensi itu kepentingannya deh atau faedahnya. Kira-kira apa sih? Mesti antakallamna, supaya mau berbicara. La ba'sa kalimah jumlah wahidah, la ba'sa. Gak apa-apa satu kata putus dan satu kalimat enggak masalah. Man turid an tujib. Siapa yang mau menjawab?
ahamiyatu darsil fiqh. طيب أهمية درس الفقه هي أهمية طلب العلم. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang urgensi belajar fikih, itu sama saja dengan urgensi belajar ilmu syar'i secara umum. Secara umum sama aja sih gitu ya. Dan apa ya? Dan faidahnya sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak di nas-nas Quran, di nas-nas hadis. Ada keutamaan-keutamaan kita belajar ilmu syar'i termasuk ilmu fikih. Kira-kira apa ya teman-teman? Apa? Belajar ilmu syar'i biar keren. Atau belajar ilmu syar'i biar ya jadi YouTuber, jadi ustadz atau apa? La ba'sa ya Kia Auman, ngomong aja, biasa aja. Ana nggak akan bilang ini salah, ini benar. No, ini belakangan. Yang penting ngomong aja gitu. Yang penting ngomong aja dulu. Ya Caca, hayya takallami. Ya Shifa, hayya takallami. Wasabil, hayya takallami. Baik. Karena ilmu syar'i itu banyak fadailnya, banyak keutamaannya. Di antaranya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Fi ma ma'na hakada. Maknanya seperti itu, kira-kira barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah maka dia akan dipermudah menuju surga. Satu. Yang kedua, ada lagi enggak kira-kira? Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Wa kadzalika ulama hum warathatul anbiya li'anna al-anbiya la yarithuna al-mal wa la yarithuna al-aulad. Ya Kia ya man namat hal fahimti kuli bina'am aula. Ya talibah bijiwariki hal fahimti hal fahimti faham la. Oke. Ya, jadi kalau keutamaan lainnya dari thalabul ilm itu kita seperti ahli warisnya Nabi gitu. Jadi privilege ya kalau jadi ahli warisnya Nabi. Kalau kita jadi YouTuber mungkin atau punya wajah yang cantik, punya harta, alhamdulillah itu juga privilege gitu. Tapi ini ada yang lebih privilege lagi gitu, kehitung sebagai privilege, yaitu menjadi ahli warisnya Nabi. Dan Nabi sebagaimana yang kita ketahui tidak mewariskan anak, tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Dan kita lah insya Allah menjadi calon-calon ahli warisnya Nabi gitu. Jadi ini privilege yang perlu dibanggakan sebenarnya gitu. Kemudian ada lagi, setiap talibatul ilmi atau talibul ilmi mendapatkan doa rahmat, ampunan dari malaikat. Ada yang pernah dengar? Nah, ada hadisnya, nah langsung artikan saja. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi menuntut ilmu karena ridho apa yang dia perbuat. Kemudian ada lagi privilege yang lain ketika kita menjadi thalibatul ilmi. Penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, just imagine, bayangkan aja ikan-ikan yang ada di lautan, itu automatically, secara otomatis makhluk-makhluk itu meminta ampunan kepada
Thalibul ilmi. Bayangkan itu privilege juga loh. Kita enak-enakan belajar. Ada yang meminta ampunan, ada yang meminta rahmat ke kita gitu. Alhamdulillah kan. Kemudian keutamaannya, ada perbedaan antara alim dan abid. Alim itu orang yang belajar ya, orang yang punya ilmu. Kalau abid itu orang yang beribadah. Jadi dia ya beribadah aja gitu. Kalau alim dia belajar, mengajarkan. Kalau abid dia ibadah aja, sekedar tahu sholat dan dia kerjakan sendiri, sekedar tahu tilawah, dia kerjakan sendiri. Ada bedanya. Apa bedanya? Ada perbedaan antara alim dan abid yang menjadikan alim itu seperti spesial gitu. Apa kira-kira bedanya? Di dalam hadis yudkar annal fadlil alim ala al-abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Fadlil alim wal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Jadi alim itu seperti qamar, sementara abidnya seperti bintang-bintang. Ini keutamaannya. Jadi lebih banyak mana yang menerangi dunia, bulan atau bintang? Ya, bulan lebih banyak menerangi dan lebih banyak manfaatnya. Oleh karena itu Islam sangat-sangat menganjurkan dan menyuruh kita untuk menjadi thalibul ilmi. Dan fikih adalah salah satu ilmu syar'i yang di dalamnya banyak sekali keutamaannya. Kemudian satu lagi keutamaan thalibul ilmi, apalagi kalau kalian belajar fikih, hadis, tafsir dan lain-lainnya. Keutamaannya ada pada amalan-amalan mubah kalian. Amalan mubah tuh kayak apa sih? Ya qiyah, ya salsa. Amalan mubah tuh kayak apa sih? Amalan mubah itu makan. Makan mubah nggak? Mubah. Tidur mubah nggak sih? Ya naam, mubah. Minum mubah nggak? Naam, mubah. Wa madaidan. Refreshing mubah nggak? Mubah, aidan, mubah loh. Nah, kalau kita jadi thalibul ilmi, keutamaannya hal-hal yang mubah tadi, ingat ini, hal-hal yang mubah tadi ketika kita niatkan untuk belajar. Misalnya, Ana pengen makan supaya nanti konsen di kelas. Ana pengen rebahan dulu deh supaya gak mumet banget ntar di kelas. Nah, rebahan, makan, minum, istirahat tadi bisa terhitung sebagai pahala juga gitu. Bisa terhitung sebagai pahala juga ketika kita niatkan untuk thalibul ilmi. Jadi betapa privilege-nya ya seorang thalibul ilmi pada aslinya. Ya enggak? Tuwafiqin? Hal antum muwafiqat? Apakah setuju? Nah, setuju. Alhamdulillah. Jadi itulah ya enaknya jadi thalibul ilmi, dan kalian sangat-sangat beruntung bisa belajar ilmu syar'i di sini dengan walaupun tatap muka seperti ini, dan dengan fasilitas yang cukup nyaman buat Ana, dengan kos yang nyaman buat kantong kita gitu. Kalau Antuna tahu, Ana pernah mengajar di Wakatobi di Sulawesi. Nah, di Sulawesi itu susah untuk tatap muka seperti ini. Jadi mereka itu belajarnya lewat internet daring. Tapi daringnya juga tidak bisa lewat YouTube, lewat Zoom. Harga paket di sana sangat-sangat mahal. Internet juga sangat-sangat rendah. Nah, jadi gimana metodenya? Metodenya ya udah, guru-gurunya cuma foto materinya kemudian dikirimkan. Bayangkan hanya foto materi dan dikirimkan. Ini tulis ulang ya thalibat, ditulis ulang. Ya, ada beberapa yang hanya lewat voice note. Dan bayangkan itu bagaimana bisa belajar seperti itu. Nah, jadi kalian
cukup beruntung dan ini harus disyukuri teman-teman. Wah, sepertinya sudah habis waktunya. Hal hunaka min soal, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah habis belum ya? Hal hunaka min soal, ayyu soal. Sebelum kita mulai pelajaran, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, في هذه السنة سوف ندرس بعض الأبواب ya طالبات بعض الكتب. Di tahun ini kita bakalan belajar beberapa bab, beberapa kitab. أولا هل لديكن الكتاب؟ هل سلمتن الكتاب؟ ليس بعد. ليس بعد artinya belum ya. Oh, belum terima kitabnya. Oh iya, bla baksa. Makanya kita ta'arufan dulu hari ini. Man ra'isatul fasli? Ra'isatul fasli man? Janais, siyam, zakat, hajj. Nah, أكتب هنا في هذه السنة سوف ندرس كتاب الجنائز وكتاب الحج عفوا الزكاة أولا وكتاب الصوم وكذلك كتاب الحج. هذه الكتب التي سوف درسناها في هذه السنة. وفي هذا الترم di semester ini ربما سوف نحاول mungkin kita akan coba linunhi salasata kutub untuk menyelesaikan 3 kitab. في هذا الترم وهذا في الترم الثاني. ربما أكتفي بهذا القدر يا طالبات وأراكن بإذن الله على الخير غدا. ألتقي غدا أنا معكن. غدا يوجد الفقه. besok ada fikih. نعم. وأعتذركن من أخطائي. أنا mohon maaf kalau ada salah. وإذا كان هناك سؤال لا بأس أن تسأليني. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau minta pengulangan di pelajaran, nanti la ba'sa, nanti tanyakan Anda saja. Wa bihadza naktafi. As'alullah an yuwaffiqakunna wa barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.